Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan kali ini kita akan membaca dan mentelaah buku berjudul Fiqhut Ta'amuli Baina Zawjaini, fikih atau panduan interaksi di antara suami dan istri, wa qabasatun min baitin nubuwati, dan satu lentera dari rumah Nabi, karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Ya, buku ini membahas bagaimanakah selayaknya dan idealnya interaksi dan relasi antara suami dan istri. Bagaimanakah semestinya seorang suami bersikap kepada istrinya. Ya, kita langsung masuk pada halaman ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'du. Fa innal khaira kullal khairi, maka seluruh kebaikan, wa taufiqa ghayata taufiqi, keadaan yang terbaik, wan najata dan keselamatan, wassalamata dan keselamatan, wa rasyada dan petunjuk, itu semua dalam mengikuti kitabillahi, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini, prinsip hidup ini satu hal yang tidaklah diragukan oleh seorang muslim, dan tidaklah diragukan oleh akilun, seorang yang berakal, seorang muslim yang berakal, dan tidaklah bimbang karenanya, bimbang dengan prinsip ini seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa Rabbul Izzati subhanahu yaqulu fi kitabihi, dan pemilik kemuliaan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, ma faratna fil kitabi min syai', maka tidak ada yang terlewat dalam kitab tersebut min syai', sedikit pun. Menurut salah satu dari dua penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan Alkitab. Maka tentang apa yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini, ada yang menilai bahasanya Alkitab adalah Al-Quran, dan ini yang cocok dengan konteks kalimat yang sedang kita baca. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Lauhil Mahfudz. Ya, kita lihat di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir,
Dijelaskan maknanya adalah matarakna fil lauhil mahfudzi syai'an illa atsbatnahu. Tidaklah kami tinggalkan, tidaklah kami satu pun di lauhil mahfudz kecuali telah kami catat. Maka kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-An'am 38 itu berkenaan dengan lauhil mahfudz. Namun jika dimaknai dengan Al-Quran sebagaimana pendapat sebagian ahli tafsir, insya Allah tidak mengapa. Dan ini yang dipilih oleh Sa'ib Ibn Sa'di rahimallahu ta'ala. Maksudnya Alkitab di sini bisa juga dimaknai dengan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kitabnya, hada hudan, ini adalah petunjuk. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, wa hadza basairu lin-nasi wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Ini adalah basair, ini adalah ilmu bagi manusia, petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang yakin. Jasiyah ayat 20. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul kami ini adalah basair. Ya, yang dimaksud dengan basair adalah pencerahan yang dengannya manusia bisa melihat manakah kebenaran dan manakah kebatilan. Wahudan dan hidayah menuju kebenaran, warahmah dan kasih sayang Allah liqaumi yuqinun untuk orang-orang yang yakin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus agar diridai oleh Rabb mereka sehingga mereka pun memasuki sehingga Rabb mereka pun memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Ini basair dimana dengan sesuatu hal yang mencerahkan sehingga bisa diketahui manakah al-haq dan manakah al-batil. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan Al-Qur'an, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu, sebagaimana firman Allah taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sang Rasul itu berbicara dengan dasar hawa nafsu, tidaklah dia kecuali wahyu yuha, wahyu yang diberikan, wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajari oleh malaikat Jibril, satu makhluk yang sangat kuat dan perkasa. Falimakan al-amru kadzalik, karena demikianlah keadaannya, yaitu segala kebaikan, keselamatan itu ada dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka menjadi kewajiban setiap orang yang antusias dan sangat menginginkan kebaikan untuk menguasai bi akbari qadrin mumkinin, untuk menguasai kadar terbesar, ayulimma bi, menguasai bi akbar qadrin mumkinin, kadar terbesar yang memungkinkan yang bisa dia kuasai dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menguasainya, setelah mengetahuinya, sumata tiba dzalika, kemudian setelah itu terdapat fase al-fiqh fid dini. Bagaimanakah faham agama? Maka seorang muslim berupaya untuk bisa memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kalau sudah dinilai faham adalah bisa menempatkan setiap teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi di tempatnya yang tepat. Wahina idin, dan pada saat itu akan nampak baginya dengan demikian jelas
bagaimanakah urgensi dan pentingnya firman Allah Azza wa Jalla, yu'til hikmata man yasha'. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hikmah ya, dalam hal ini adalah ilmu. Maka Allah berikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberi hikmah, yang diberi ilmu, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka ayat ini Al-Baqarah 269 di antara dalil yang menunjukkan bahasanya ya, ilmu itu lebih utama daripada harta. Karena ilmu itu di Al-Quran dalam hal ini di surat Al-Baqarah 269 disebut ya, sebagai kebaikan yang banyak. Sedangkan dunia, sebanyak apapun dunia, bahkan seluruh isi dunia itu disebut mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Sebanyak apapun labelnya tetap sedikit. Sedangkan ilmu diberi label sesuatu yang banyak. Demikian juga ya, sejauh mana urgensi sabda Nabi SAW, siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Allah akan jadikan dia seorang yang melek dengan agamanya. Ya, maka ya, di sini kita jumpai bahasanya di antara tujuan dalam belajar, ya, di antara tujuan dalam belajar adalah al-fiqh fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adalah melek faham Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuktikan dengan bisa meletakkan masing-masing teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi pada tempatnya yang tepat. Nah, itu target orang belajar. Yang lainnya adalah sarana-sarana untuk mengantarkan kepada hal ini. Ya, orang belajar ya, bahasa Arab, belajar usul fikih, ya, itu adalah ilmu alat ya, untuk mencapai tujuan, yaitu al-fiqhu fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza razaqallahu al-'abda, maka jika Allah memberikan karunia pada seorang hamba belajar Al-Quran dan hadis Nabi ya, dan pengetahuan terhadap hadis yang sahih dan yang dhaif, itu hadis yang tidak valid ya, hadis-hadis yang tidak valid, kemudian ditambah Allah berikan kepadanya karunia pemahaman yang baik tentang Alkitab dan Sunnah, wa ma'adzalika, kemudian ditambah dengan Allah beri karunia al-ikhlas, faqad haza kullal khairi, maka dia telah mendapatkan segala kebaikan dan diberi kemudahan, diberi taufik di dunia, urusan dunianya dan urusan akhiratnya, kullat taufiqi, betul-betul diberi taufik. Dan dia akan najah, akan sukses dalam berinteraksi bersama dengan sesama manusia, di antaranya dengan istrinya, dengan suaminya. Karena faham kitabullah, faham Al-Quran, faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pondasi setiap kesuksesan. Aslun fi najahi kulli sya'nin min su'unil hayati. Landasan, pondasi kesuksesan semua perkara kehidupan, yang itu menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka di sini disampaikan gambaran seorang yang betul-betul sempurna mendapatkan kebaikan. Yang pertama, diberi semangat untuk belajar Alkitab dan Sunnah. Kemudian dia yang kedua adalah dia istimewa, punya pengetahuan tentang mana yang hadis yang valid dan yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah
punya pemahaman yang baik tentang Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, ikhlas dalam itu semua. Maka inilah orang yang mendapatkan segala kebaikan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, hada demikian, dan di hadapan Anda, di hadapan kita ada satu topik yang sangat penting. Yang topik ini perlu dipelajari oleh setiap orang. Bahwa topik ini adalah topik yang yahumu, penting bagi orang tua, bagi anak, penting bagi seorang istri, seorang gadis, penting bagi seorang ibu, seorang gadis, penting bagi seorang istri, sebagai seorang suami. Bahkan satu hal yang penting bagi anak-anak, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Fakulun lahu fihi nasibun, maka setiap orang punya bagian dalam hal ini. Kulun qaimun fihi bidaurin, setiap orang punya peran dalam hal ini. Yaitu topik besar dari buku ini, yaitu fikih ta'amul al-usari, panduan interaksi dalam rumah tangga. Nah, saya Mustafa Al-Adawi punya seri buku tentang panduan interaksi dalam rumah tangga, interaksi dengan suami istri, buku ini. Kemudian ada interaksi anak dengan orang tua dan yang lainnya. Aku ingin mengetuk dan membahas topik ini hatta ya'rifa kullun alladzi lahu walladzi alaihi, sehingga semua orang mengetahui apa yang jadi haknya dan apa yang jadi kewajibannya, dan bagaimanakah berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan perspektif dan petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan para pendahulu kita yang saleh. Sehingga seorang muslim berjalan dalam hidupnya perjalanan yang benar, dia menempuh jalan yang ideal dan jalan yang lurus yang mengantarkan kepada surga penuh dengan kenikmatan. Namun pada awalnya ahuthu nafsi, aku dorong diriku sendiri dan setiap pembaca buku ini untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa itu akan menghalangi seorang untuk bisa memahami agama ini dengan baik. Karena maksiat dan dosa itu akan mengendap di dalam hati, kemudian menjadi tobaqatan, menjadi satu lapisan, dan akan kemudian akan dititikkan di hati satu titik, yaitu titik hitam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adnaba, seorang mukmin jika berbuat dosa, maka dosa itu akan menjadi nuktatan, satu titik sauda yang berwarna hitam di hatinya. Jika dia bertobat, banaza'a, dan berhenti dari maksiatnya, wastaghfara, dan memohon ampun, suqila qalbuhu, maka hatinya dibuat mengkilap. Wa in zada zadat, namun jika malah bertambah berbuat dosa, maka bertambahlah titik hitamnya. Hatta ya'luwa qalbahu, sehingga titik hitam ini meliputi seluruh hatinya. Dzakaran, itulah ran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana, akan tetapi penutup pada hati mereka maka nu yaksibun, yang menutup adalah semua dosa yang mereka lakukan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Dan dosa maksiat ini mendatangkan musibah dan menghilangkan nikmat, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabimat kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh tangan kalian. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 160, fabidhulmi minalladina hadu, karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kami haramkan mereka menikmati makanan-makanan yang enak yang dulu dihalalkan bagi mereka.
Ya, maka kezaliman dan maksiat itu menjadi sebab ya, tercegah dari nikmat makanan enak. Kemudian dan di sini kita jumpai perbedaan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu ada makanan yang haram dimakan sebagai hukuman. Ya, namun dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal semacam itu tidak ada. Satu makanan itu diharamkan untuk dikonsumsi karena itu berbahaya. Dan tidak faham kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk musibah. Dan takwa kepada Allah adalah sebab untuk mendapatkan ilmu dan sebab untuk mendatangkan pemahaman yang baik sebagaimana firman Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Bertakwalah kalian pada Allah dan Allah mengajari kalian wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian selayaknya bagi semua orang yang jalasa hadal kitaba, duduk bareng dengan buku ini, hadid daqa'iqa, selama beberapa menit atau beberapa jam, hendaklah memperbanyak bersalat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasatan terutama setiap kali maro bidzikrihi, dia baca penyebutan nama Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kullama qara'a, dan setiap kali membaca sabdanya salawatullah wassalamu alaihi, maka Allah memiliki sejumlah malaikat yang akan menyampaikan kepada Nabi kita ya doa dan salam kita untuk beliau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang bersalat untukku sekali, maka Allah bersalat untuknya sebanyak 10 kali. Ya, maka ini satu nasihat yang bagus ketika kita membaca buku agama atau mendengarkan kajian, maka ketika kita jumpai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya bersolawat. Ketika kita baca hadis Nabi, maka hendaklah kita bersolawat. Kemudian, dan aku ingin menarik perhatian, aku ingin memberikan perhatian bahasanya judul buku ini asalnya adalah sebuah muhadharah, kajian tematik yang disampaikan di kota Mansurah di Republik Mesir. Kemudian aku diminta untuk i'adatuha, untuk mengulangi tema yang sama di sejumlah provinsi di Mesir. Tsumma qumtu bi tanqihiha, kemudian aku berupaya untuk mengeditnya, kemudian meneliti hadis-hadis yang dicantumkan di dalamnya, ditambah dengan takhid, keterangan tentang penelusuran tentang ulama yang meriwayatkannya secara ringkas, yang bisa mewujudkan tujuan, dan tidak ini ringkas saja, takhidnya tidak berpanjang-panjang karena khawatir membuat jemu kalau terlalu panjang. Kemudian menambahkan beberapa tambahan padanya untuk dicetak fa'ilah risalah, maka jadilah berikut ini buku ini. Maka jadilah buku ini. As'alullaha, aku mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan buku ini kepada kami dan kaum muslimin, dan semoga dengan buku ini menjadi sebab baiknya kualitas keluarga-keluarga kaum muslimin dan keringnya ya, dan semoga dengan buku ini menjadi sebab keringnya luka-luka ya, keluarga kaum muslimin. Wallahu mi wara'il qasdi muhit, dan Allah meliputi segala maksud dan tujuan. Wa ma taufiqi illa billahi, dan tidaklah taufikku kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin, dan sanjunglah ya Allah junjungan kami ya Muhammadin, ya, maka ucapan Sayyidina, terutama kalau itu di luar bacaan tasyahud, di luar bacaan sholat, tidak mengapa. Maka wasalli Allahumma ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kata Abu Abdullah Mustafa ibn al-Adawi, Mesir, Taqhaliyah, Muniyatu Samnud.
Ya, kita akan masuk sedikit materi dari buku ini setelah kita baca muqaddimah. Kepemimpinan ya, suami terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i." Ya, laki-laki itu adalah pemimpin ya, 'alan nisa'i, istrinya. Ini dalam bahasa yang bahasa yang anak-anak muda sekarang ya, suami itu imam ya, suami itu imam bagi istrinya. Maka setiap rumah harus ada qayyimun, harus ada pemimpin yaqumu alaihi, yang mengurusi rumah tersebut, mengatur urusannya, wa yasusuhu, dan mengaturnya. Yasusu, catatan kaki, itu semakna dengan siasah, artinya adalah mengatur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kanat banu Israila tasusuhum ambiya'uhum. Ya, Bani Israel itu diatur, kehidupannya diatur oleh para nabi. Dan tugas pemimpin, tugas imam ini, di samping dia yakum alaihi, mengurusi rumah tersebut, mengatur perkaranya dan mengaturnya, menjaganya dan melindunginya. Dan supaya pemimpin ini bisa menjalankan programnya dengan baik, ya, visi misinya dengan baik, maka hadal qayyimu, pemimpin ini semestinya didengarkan dan ditaati. Arahannya, permintaannya, perintahnya, selama dia tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin satu rumah adalah sang suami. Ya, dialah nahkoda bahtera rumah tangga. Nah, siapa yang mengangkat seorang suami, seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin? Watansibuhu qayyima 'alal baiti innama huwa minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengangkatnya sebagai pemimpin rumah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Sesungguhnya suami itu pemimpin bagi istrinya dikarenakan dua faktor. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Disebabkan keunggulan dan kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki yang tidak Allah berikan pada perempuan. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan suami itu menafkahi istrinya dengan menggunakan hartanya. Tentang makna ayat ini An-Nisa 34, kita lihat dari tafsir surat An-Nisa karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya, maka beliau akan sampaikan ar-rijal jamak dari rajul. Ya, dan makna asalnya adalah laki-laki yang sudah balik. Ya, maka laki-laki dalam ini suami adalah qawwamun. Qawwamun jamak dari qawam. Qawam adalah bentuk hiperbol dari qaim. Nah, bentuk hiperbol di sini memiliki makna taqtadi al-qawamata 'ala nisa'i fi kulli halin. Memimpin istrinya dalam semua aspek. Ya, qawam ya, dan yang dimaksud dengan al-qiyam di sini ya, bukanlah berdiri, namun qiyamul wilayah, ya, menduduki satu ya, otoritas dan kekuasaan.
Maka laki-laki itu qawamun ay bil wilayati wasultah, dengan memiliki otoritas dan kekuasaan. Ya, maka farijalu qawwamuna 'alan nisa, maka laki-laki itu memimpin perempuan. Walidzalika takunu lahumul wilayah, oleh karena itu yang jadi kepala negara dan semestinya yang jadi hakim, yang jadi gubernur adalah laki-laki. 'Alan nisa'i memimpin wanita, dalam hal ini termasuk diantaranya adalah istrinya. Bima faddalallahu ba'dum ala ba'din, ba'nya ba' sababiyah. Ya, disebabkan karena Allah melebihkan sebagian mereka atas yang lainnya. Ya, sehingga maknanya adalah Allah tambahkan pada sebagian mereka atas yang lain, dan yang diberi tambahan adalah laki-laki, dan yang diberi tambahan lebih dari wanita, sehingga ba'dhum itu laki-laki, ala ba'din itu perempuan. Dan kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki tanpa perempuan adalah al-quwa adh-dhahirah wal batinah, kekuatan lahiriah dan kekuatan batiniah. Kekuatan lahiriah adalah kekuatan fisik. Oleh karena itu kita jumpai laki-laki, bahkan jantan secara umum meskipun bukan manusia, meskipun di dunia hewan itu lebih kuat daripada perempuan. Ototnya lebih besar ya, daripada perempuan. Kemudian yang kedua, kekuatan batiniah. Yang dimaksud dengan kekuatan batiniah adalah kesabaran. Kesabaran ya, menghadapi permasalahan, kemudian akal, ya, yaitu pertimbangan yang mendalam, kemudian keberanian dan yang lainnya. Al-muhim yang jelas Allah unggulkan laki-laki atas perempuan, ya, dari sisi lahiriah ataupun ya, batiniah. Namun lelaki lebih unggul dari perempuan ini adalah jenisnya secara umum. Artinya ya, mungkin saja dijumpai dan real dijumpai di antara wanita ada yang lebih unggul daripada banyak laki-laki. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka memberikan nafkah pada istrinya dengan hartanya. Karena yang memiliki kewajiban menafkahi adalah laki-laki. Karena laki-laki telah yang dituntut untuk bekerja, maka suami menafkahi istrinya. Maka seorang suami wajib menafkahi istrinya walau kanat ghaniyatan, meskipun istrinya itu kaya. Dan karena itulah maka laki-laki memiliki kepemimpinan. Karena laki-laki memiliki keunggulan secara fisik, kemudian secara akal dan pemikiran. Ya, maka laki-laki itu memimpin karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka, dan karena dia punya jasa kepada istrinya dalam bentuk menafkahi istrinya. Dan dengan anfaqu min amwalihim, dengan menginfakkan, dengan menafkahi istrinya dengan hartanya. Yaitu, dan kembali ke buku, maka ya, rumah tangga itu harus ada pemimpin, harus ada imamnya, dan imamnya tidak boleh dua. Ya, harus ngalah, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum, dan imamnya adalah suami dan makmumnya adalah ya, istrinya dan anak-anaknya. Dan seorang imam itu akan
akan bisa melaksanakan tugas sebagai imam dengan baik manakala didukung oleh para makmumnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Wa ilaikum. Ustaz, apakah benar bahwa seorang istri tidak perlu mengetahui berapa penghasilan suaminya setiap bulannya? Jazakumullahu khairan. Ya, tidak ada kewajiban untuk tahu berapa penghasilan suami, dan suami tidak wajib untuk memberitahukan total penghasilan setiap bulannya itu berapa. Yang menjadi kewajiban suami ya adalah memenuhi nafkah istri. Ya, itu yang menjadi kewajiban suami, dan menjadi hak istri minta supaya kebutuhan regulernya dipenuhi. Ya. Tentang kemudian berapa nominal penghasilan suami tidak punya kewajiban untuk menginformasikannya kepada istrinya. Seandainya dia cerita sebagai bagian dari interaksi yang baik dalam rumah tangga, tidak mengapa. Namun apakah itu satu hal yang harus? Jawabannya itu bukan satu hal yang harus. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika kita telah berta'aruf dengan seorang akhwat yang katanya sudah belajar sunnah, tapi ternyata setelah diselidiki ia masih men-share berita-berita politik dan berita umum lainnya, apakah kita harus memprioritaskan manhaj atau biarkan ke depan kita bimbing? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, belajar sebagai seorang sunni itu tidak harus tidaklah kemudian seperti membalik telapak tangan, ya, pagi demikian dan sore tiba-tiba sudah berubah. Semua orang mengalami proses, dan boleh jadi hal yang ditanyakan adalah bagian dari proses. Dimulai dari semangat beragama, cinta ilmu agama. Ya, dan boleh jadi pelajaran yang dia dapatkan belum sampai hal-hal itu. Ya, dan ada pelajaran-pelajaran yang lebih urgen daripada pelajaran semacam itu, pelajaran tentang akidah, tentang tauhid. Kemudian ya, apakah sikap apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, maka silakan dilanjutkan jika nampak pada wanita tersebut ya, semangat yang baik, ya, mudah diarahkan, ya, potensial untuk menjadi istri yang taat dan seterusnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat bagaimana hukumnya mengikuti lomba desain dalam rangka memperingati suatu hari, dan bagaimana batasan koza, misalnya satu bagian rambut dipotong lebih tipis daripada yang lain, apakah termasuk koza? Jazakumullah khairan. Parameter koza salah satunya dikerok, sebagiannya dikerok, ya, dibersihkan habis, atau tipis namun tipis sekali sebagaimana dikerok habis, kemudian sebagiannya dibiarkan. Nah, itu aja. Baik, saat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberkahi dan dilimpahkan banyak kebaikan. Amin. Afan Ustadz, ana ingin bertanya, apakah ketika kita sudah wudu kemudian mencium atau mencumbu suami atau istri kita, wudu kita batal Ustadz karena mahramnya beda, bukan dari mahram nasab, sehingga kita mau sholat batal? Jazakumullah khairan. Kalau mengacu pada mazhab Syafi'i, maka
suami istri bersentuhan itu membatalkan wudu. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.